manasik umroh. Nanti juga ada praktek pakai kain ihram tadi sesuai dengan request Bapak, dan insya Allah setelah acara ini selesai kita ada ramah tamah, foto-foto, makan bersama. Makannya di sini lagi aja, kita siapkan di luar terus kita makan bersama. Setelah itu mungkin mudah-mudahan apa sholat zuhur dulu atau sebelum akan praktek lapangan. Amin. Untuk tawaf sa'i. Insya Allah ya, siap ya. Siap. Insya Allah. Baik, untuk mempersingkat untuk waktu kita serahkan kepada Pak Syukur, waktu dan tempat kamu persilakan. Apa tuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillahil qail. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam khudhu anni manasikakum. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama yang saya banggakan, saya muliakan Kiai Haji Abdul Wahid dari Ponpes Buntet Cirebon, sama istri tercintanya Ustazah Haja Masito, asal Lampung, santri Buntet dulunya. Sekarang pengajar di Majelis Taklim MDA Al-Huda Pondok Bambu. Ibu Haja Dr. Anda Haja Ida Subli, Ketua Majelis Taklim Ibu-Ibu MDA Al-Huda Kapling Pondok Bambu. Beliau sama anak cucu, ya, ada Teh Sinta, alhamdulillah, ada Aperdi. Ini pernah lama di Saudi Arabia, Aperdi ini. Tapi selama saya haji nggak pernah ketemu, kucing-kucingan terus. Nah sekarang ingin ikut umroh sama abah gitu. Nah abahnya kebetulan di Nusantara Ilhami, jadi Nusantara Ilhami berkah, dapat buntet, dapat majelis taklim, alhamdulillah. Sama putra putri ya Teh Sinta. Nah, tadi agak lambat karena lagi sertifikasi tahfiz. Mudah-mudahan kita doakan jadi anak soleh dan solehah. Amin. Saya perkenalkan dulu ya Bu, semua saya akan perkenalkan. Kemudian ada Ibu Mariani. Ini dari Pisangan, anggota Majelis Taklim MDA Ibatullah Pisangan. Ya, pimpinan Ustazah Lia Julia Nuriyatil Falah SAG, Eskom sekarang ya. Kemudian ada Ibu Siti Yunida. Mana? Ini dari Majelis Taklim MDA Syifa khusus mengaji Asmaul Husna. Kapling Pondok Bambu mana? Oh iya ya. Habis yang gede mah nggak kelihatan. Kemudian ada AA dari Bandung sama Teteh. Mana? Nah, ini omnya Dadan ya, sama Ani, istrinya Dadan. Iya, kakaknya Ani. Aninya ada ya? Nah, Kang Dadannya masih di Mekah itu. Nanti pulang 18 November berangkat juga. Jadi kita akan ketemu sama Kang Dadan juga ya. Ada juga jamaahnya Kang Jejen. Siapa tadi namanya? Pak Dedi. Pak Didik sama istri ya? Mana? Anaknya dua aja. Oh dua. Ini Ajejen adalah tim pembimbing ibadah aliyah, jadi dari tim kita juga. Jadi Bapak Ibu MDA alhamdulillah. Tadinya kita pinginnya sih 30 dapat, tapi yang 7 ini mudah-mudahan di Februari jadinya, karena satu dan lain hal. Dan ada juga Ustadz Kamil, ini muadzin dan guru ngaji di Yayasan Al-Huda. Mana Ustadz? Ini suaranya bagus kalau baca Quran, Masya Allah ya. Nanti Pak Ahmad Farhan akan mengambil jadi pembimbing di tahun 2034. Amin. 34. Insya Allah ya. Kemudian ada Nung Solihah Sarjana Teologi. Ini sekretaris Yayasan MDA. Mana Nung? Mana? Ya, kita lagi punya program, memang ingin memberangkatkan guru-guru ngaji seperti program wakaf dulu, tetapi yang kita pilih dari yayasan dulu, ya. Mudah-mudahan niat baik mah insya Allah udah dicatat satu, ya. Kemudian ada juga jamaah yang langsung ke Nusantara Ilhami. Pak, saya ingin kenal, bisa angkat tangan? Yang langsung ke Nusantara Ilhami. Mohon maaf saya belum apal namanya ya. Tapi insya Allah mulai hari ini saya apal Pak.
Ya. Dan kita semua Nusantara Ilham. Kita semua Indonesia. Ya. Jadi bawa nama baik Indonesia. Izinkan saya mungkin kali-kali ada bukan MDA, Ponpes MDA sama kantong sendal. Insya Allah semua saya bagi. Itu hadiah karena saya juga dapatnya bukan beli tetapi dari alumni Haji MDA 2016, di mana setiap keberangkatan MDA selalu beliau support sal sama kantong sendal. Jadi kita nggak ngebiaya. Oleh karena itu nanti kita akan bagi, ya. Karena itu sedekah dari Kang Haji. Mudah-mudahan Kang Haji Ayat selalu berkah. Karena ini MDA sudah yang ketiga kali sama Nusantara ini. Dan insya Allah 17 Februari Bapak Ibu silakan. Yang langsung ke Nusantara silakan, yang melalui MDA silakan. Kita 17 Februari 2024 setelah nyolok di antara 3 presiden, ya, di antara kita akan umroh, ya. Yang menang bergembira jadi presiden, nah kita bersyukur umroh. Ajaklah tetangga, handai, telan, kerabat untuk umroh kembali bersama Nusantara dan MDA di 17 Februari 2024, ya. Bapak Ibu, izinkan saya menyampaikan dulu satu hal yang sangat urgen. Satu ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Al-ayah. Sempurnakan haji dan umrah itu karena Allah, bukan karena yang lain-lainnya, bukan karena kebanggaan, bukan karena prestis, bukan karena kita dihormati. Dan jangan ada kata juga yang lain gak mampu, saya mampu. Jangan. Ya, tidak sedikit yang mampu. Saya lihat status Facebooknya atau Taufik tuh di Facebook tuh, ya, memang sih syaratnya mampu, betul. Karena walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kata Kiai Haji Abdul Wahid, mampu itu ekonomi, mampu itu kesehatan, mampu itu aman. Alhamdulillah 28,5 berarti mampu. Tapi kata mampu juga ada yang mampu secara kasab kita, ada yang mampu juga secara nisab, ada yang mampu secara nasib. Model saya itu nasib terus tiap tahun gratis, tiap bulan gratis, saya tuh nggak tahu. Dan saya juga tidak ada keinginan. Ini sudah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya. Ada yang punya uang tapi hatinya belum mau. Chicago nyampe, Chicago apa Bandung apalagi. Ada yang hatinya mau, uangnya belum ada. Uang ada, hati nggak mau. Uang ada, hati mau. Covid 2021 saya tuh udah mau pergi ke Aqsa itu, datang Covid nggak jadi ke Aqsa. Kenapa? Karena memang salah satu unsur mampunya tidak terpenuhi, yakni rasa aman. Mudah-mudahan gajah tidak melebar. Ya, gajah sekarang lagi ramai. Nah, Covid sudah terbukti bahwa uang sudah ada, hati oke, kesehatan oke, datang Covid, ya. Nah, oleh karena itu betul-betul kemampuan ini menjadi syarat mutlak, termasuk kesehatan. Ya, kesehatan. Nah, oleh karenanya tidak semua orang yang mampu bisa berangkat umroh atau haji. Tapi kalau Allah sudah memanggil, Allah memampukan orang yang terpanggil. Allah memampukan orang yang terpanggil. Alhamdulillah kita insya Allah tinggal beberapa hari lagi menunggu 18 November 2023. Kayaknya pengen cepet-cepet 18 November ya. Itu satu. Jadi karena Allah lah, jangan karena yang lain-lain. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu yakinkan bahwa semua biaya haji dan umroh kita itu akan dikembalikan sama kita. Pak Perdi mengeluarkan berapa? 6 keluarga. Umpama Bu Hajaida mengeluarkan berapa untuk umroh? 7 keluarga. Pak Perdi, Teksinta umpama, AA Dedi, ya,
Siapapun yang hadir di sini yang sudah mengeluarkan dananya ke Nusantara Ilhami lahiriahnya untuk umroh kita, maka itu semua akan dikembalikan oleh Allah. Ikutilah haji dan umroh itu fa innahuma yanfiyanil faqra wad dunub. Ikutilah haji dan umroh itu karena keduanya bisa menghapus kepakiran dan dosa kita. Nah, kepakiran dimanakan oleh ulama, salah satunya biaya yang telah kita dikeluarkan oleh Allah akan dikembalikan. 28,5 bisa-bisa lebih lagi ke kita baliknya itu. Gak ada orang miskin pulang haji, gak ada orang miskin pulang umroh. Kalau tadi lillah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ibu yakin yang dikeluarkan itu akan dikembalikan. 28,5 itu yang pokok. Belum buat laundry-nya katanya tadi, itu udah termasuk belum. Saya dapat jamaah 30 Agustus sama Nusantara juga, orang Garut. Itu harga 28,5 juga. Tapi nyangkanya tuh termasuk saya ceramah ke Garut, termasuk saya harus jemput ke Garut, dari Garut saya nganter ke airport. Ya wajar aja orang belum tahu ya. Nah, 28,5 tidak termasuk laundry, tidak termasuk ibu jajan kerudung, ya, tidak termasuk ibu jajan emas, nggak termasuk. Kalau sama beli emas mah enak banget ya, ikut Nusantara Ilhami. Jadi ada kebutuhan pribadi tidak termasuk. Ini harus clear dari sekarang ya. Termasuk naik kereta dari Madinah ke Makkah. Karena ada jamaah yang ingin naik kereta. Padahal di kita juga ada kunaon atau serah yang naik kereta. Padahal ini mah keretanya di tanah suci, sana gitu ya. Padahal sarua kene jeung nu ayeuna teh anyar. Tapi ya Ustaz Taufik harus, Kang Ahmad Farhan harus memfasilitasi lah yang mau, yang enggak nanti di bis saya atau di bis atau Kak Adin. Kak Adin sama saya itu sama-sama the best ya. The best itu didikannya Ustaz Dadan sama saya, Kak Adin luar biasa. Itu ya. Jadi Bapak Ibu yakinkan apapun yang dikeluarkan oleh Allah akan diganti. Yakin. Siapa yang menolong agama Allah, Allah lah yang akan menolong. Karena umroh atau haji ini termasuk jihad. Kita tidak perlu ke gajah bawa senjata. Ya, karena wilayahnya juga beda, retorikanya juga beda, tutorialnya beda, aturannya juga beda. Kita berdoa saja. Tapi haji dan umroh juga termasuk nilainya adalah jihad untuk kita. Ketiga, Bapak Ibu, pembukaan. Yang paling pokok, mari kita bawa SIM. Mungkin ada yang bawa SIM mobil sekarang. Tapi ke Saudi juga bawa SIM. Tapi SIM mobil, SIM motor jangan dibawa. Ya, akte tanah jangan dibawa. KTP juga simpan saja, karena nanti ada identitas kita ID-kan. Ya. Nah, SIM yang dimaksud kata Ustaz Dadan, adik saya tuh Bu, SIM 1 S-nya sabar. Bekal yang paling utama di haji umroh adalah sabar. Kan sudah diuji kita. Ada yang udah dapat salnya, ada yang belum teriak di grup. Saya belum dapat sal. Untung saya nggak lihat grup itu seharian kemarin Bu. Untung. Jadi yang jawab langsung yang punya sal. Kata saya udah ngomong di grup yang belum dapat apa ngomong, gitu ya. Insya Allah tidak ada yang tidak akan dibagi semua juga ya. Saya belum dapat kopernya katanya, seragam masa seragam dapat koper enggak kan aneh juga ya. Belum kan? Komplit gak? Ya yang belum lapor aja hari ini. Sabar ini sudah diuji Bu. Tetapi kita juga harus hati-hati dengan kesabaran dalam hal ini. Jangan terlalu juga banyak bawa-bawaan. Pecel lele dibawa, dodol dibawa, raginang dibawa. Udah kesana kagak dimakan. Kecuali bawa boleh untuk seperlunya ya. Nanti jangan lupa saya bagi. Karena saya juga suka bawa dodol Garut Bu. Dodol Garut kerupuk. Saya tuh suka bawa kerupuk karena itu menambah selera makan. Jadi ibu silakan, jadi jangan terlalu banyak lah maksudnya ya. Pakaian secukupnya aja. Nanti bisa konsultasi ke kita.
Nah, sabar ini penting. Baik ketika akan berangkat, baik saat manasik, baik saat di airport, baik sampai di Madinah, Mekah, balik lagi, bahkan sampai di Indonesia lagi, kita harus sabar. Orang yang sabar di dalam perjalanan Allah Subhanahu wa taala itu juga akan mendapatkan keutamaan. Ada dua mata yang Allah haramkan ke neraka. Ada dua mata yang diharamkan oleh Allah masuk ke neraka. Kedua, yang menangis di tengah malam saat orang lain tidur, dia bangun, dia takut sama Allah, dia mohon rahmat Allah, dia mohon ampunan Allah. Yang kedua, yang jaga-jaga matanya di jalan Allah. Nih, umroh haji ini dalam perjalanan Allah, Bapak Ibu, sabilillah kita ini. Di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak berdoa kepada Allah. Di pesawat sekarang modern, banyak TV, banyak film. Dan kita kan bukan buat nonton film ya. Baca Quran aja di pesawat. Banyak zikir. Ya, zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini termasuk mata yang insya Allah penyebab diharamkannya dari api neraka. Sin, satu sabar. Kedua, luruskan niat. Itulah ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kita diperintahkan dalam mentaati perintah Allah semua. Itu harus dasarnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam talbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Aku penuhi panggilanmu ya Allah. Aku penuhi panggilanmu ya Allah. Aku penuhi panggilanmu ya Allah. Sampai 3 kali. Jadi kita hanya memenuhi panggilan Allah semata umroh ini. Tidak yang lain-lain. Oleh karena itu luruskan niat dari sekarang. Kemudian yang ketiga, ini paling pokok. Mengikuti aturan sin, mengikuti aturan Nusantara Ilhami. Tadi sudah bocor satu tuh. Saat berangkat pakai batik Nusantara Ilhami. Pakai sal. Yang sudah dapat nenteknya nanti di sono pakai ya. Bukan untuk membedakan sama yang lain, enggak, supaya kita gampang, oh ini Nusantara Ilhami. MDA juga akan memberikan identitas seperti yang tadi disampaikan, karena ini merupakan sedekah, harus saya bagikan. Tapi yang paling pokok ID card kita. Karena paspor nanti akan saya ambil, akan dikembalikan lagi ke ibu saat pulang. Nanti pas sampai Jeddah saya ambil semuanya, Bu ya. Mengikuti kedua, aturan Saudi sekarang juga ke Raudah dulu Pak Kiai Wahid bisa tiap waktu ya pakai. Sekarang harus ada tasri, surat izin. Jadi kalau belum keluar hari pertama, hari kedua insya Allah sebelum hari ketiga udah keluar. Tenang aja, sabar. Insya Allah Ahmad Farhan, Taufik Yasin, Pak Haji ini dua-duanya akan mengupayakan kita. Beda sama dulu, ikutin aturan kita. Dulu ke Raudah itu langsung bless ke Raudahnya. Sekarang tiga lapis ini antrian. Pertama di luar, kedua di tengah, ketiga baru masuk. Tapi itu pun duduk dulu sebelum ke Raudah, baru masuk ke Raudah. Bisa sejam, Bu. Sabar aja udah. Banyakin apa di situ? Nggak ada lagi zikir yang utama di situ. Karena dekat dengan kuburan Nabi Sallallahu ala Muhammad. Banyakin salawat aja udah. Tapi jangan kenceng-kenceng, pelan-pelan. Itu etikanya. Itu mengikuti aturan namanya. Di Makkah, Pak, sekarang kalau Bapak khususnya, kalau ingin deket Ka'bah harus pakai ihram terus. Pintunya juga beda. Bahkan tawaf wada nanti yang dulu kita pakaian bebas, tawaf wada pun harus pakai ihram. Kenapa? Supaya tidak di lantai 2. Kalau di lantai 2, Masya Allah, Bu, jangankan Bapak Ibu, saya aja mikir dulu kalau lantai 2 mah. Ya, jadi pakai ihram lagi. Nah, itulah aturannya sekarang. Harus mengikuti aturan. Nah, termasuk yang paling pokok mengikuti aturan ini adalah mengikuti rukun dan wajib haji. Khudhu anni manasikakum. Ambillah berhaji atau umrah itu sesuai apa yang aku contohkan. Baik Bapak Ibu,
Ya, kita akan sesuai apa yang ada di ini slide, tapi saya biasanya orangnya suka di luar ini. Ya, beda sama Kang Dadan. Kalau Kang Dadan ini aplikatif banget. Kalau saya ini orang panggung. Ngomongin apa aja bisa ada di ceramah saya mah begitu. Kalau Dadan A, B, C, D. Kalau saya beras ada, cabai ada kalau saya. Tapi politik saya nggak pernah, nggak mau. Ya. 3 tujuan walimatus safar. Syukur nikmat, saling minta maaf, saling mendoakan. Ini penting Bapak Ibu. Mensyukuri nikmat Allah, wa ma bikum min nikmatin faminallah. Kata Allah, apa saja yang kita peroleh itu hakikatnya dari Allah. Lahiriahnya mungkin suami yang ngasih ongkos mungkin, atau dari anak juga mungkin, atau juga dari hamba Allah. Ya, kita belum punya ini secara ekonomi, tapi kemudian ada yang memberikan ongkos sama kita. Nikmat ini semuanya. Jadi hakikatnya adalah dari Allah, bukan karena semata-mata ikhtiar dan usaha kita. Oleh karena itu tadi tidak semua orang mampu bisa berangkat, tetapi Allah memampukan orang yang terpanggil. Ayo kita syukur nikmat. Yang kedua, saling minta maaf Bapak Ibu. Ya. Rasulullah aja minta didoakan kepada Sayyidina Utsman waktu mau umroh. Utsman, doakan aku di sana. Inilah yang menjadi dalil di kita lahirlah acara-acara walimatus safar. Di kita mah paling banyak acaranya Bu, syukuran tuh paling banyak di Indonesia. Maka jadi ustadz enak kalau di Indonesia. Banyak dapat amplop terus. Enggak Bu, musim haji, haji Muharram, dari Muharram Maulid, dari Maulid Rajab, dari Rajab Sya'ban, Ramadan, Idul Fitri. Halal bihalal paling banyak tuh. Maka jadi punya mantu ustadz tuh berkah zaman sekarang. Saling minta maaf. Ya. Bapak utamakan ke ayah, bapak utamakan ke ibu. Semua yang hadir di sini. Ya, keluarga kita, tetangga kiri kanan kita, RT RW hansip karena kita malah di sono. Ya, yang jagain rumah kita kan yang mereka-mereka. Bahkan di kiri kanan rumah saya tuh orang Nasrani. Tapi saya izin, saya mau berangkat umroh. Ada hansip, kadang dia kasih rokok sama saya. Kenapa? Karena ketika ada apa-apa dia yang lebih dekat bela keluarga kita. Jadi jangan menyepelekan mereka. Ayo kita saling minta maaf, saling mendoakan. Ini Masya Allah Bapak Ibu. Saya punya rumus yang selalu saya amalkan dari Kiai Haji Arbi, lulusan S2 Madinah. Bu, 18 berarti 17 malam sejelang subuh ibu sholat hajat, bapak sholat tahajud, ya silahkan. Menjelang subuh tuh. Kemudian berdoa minta keselamatan, minta kelancaran, minta kemudahan, minta penjagaan. Ya Allah, selamatkan perjalanan umroh kami, lindungi kami dan keluarga harta yang ditinggalkan oleh kami, kemudian jadikan umroh kami mabrur. Kalau nggak bisa bahasa Arab, etawe tilu cukup ku bahasa Indonesia ka Allah. Setausna naon tahajud. Karena perjalanan ini suci, di tempat menuju ke tempat yang suci, menghadap Allah yang maha suci. Maka serba suci iringi dengan doa. Berangkat dari rumah, bismillahi tawakkaltu alallah. Keluar dengan kaki kanan terlebih dahulu dari pintu rumah itu. Masuk ke mobil, baca doa di atas kendaraan. Dari rumah ke airport, banyakin zikir. Ini perjalanan, saling mendoakan. Kita doakan mereka yang menitip doa. Kan banyak sekali nih orang kampung mah ya. Bahkan ada yang nitipin jagung buat burung. Riweuh tuh orang kampung nitipin ayah-ayah wae. Gak bawa jagung, suruh beli makanan burung di sana. Cari-cari orang hitam di sana, capek-capek kita juga ya. Kadang ada yang nitip foto dititip, suruh dibawa tawaf keliling gitu. Macam-macam lah. Ya udah, yang paling pokoknya nitip doa itu benar. Nitip salam kepada Rasulullah itu benar, seperti Rasulullah pun minta didoakan oleh Sayyidina Utsman. Cuma ibu kalau doa di Rawadhah, doa di Multajam, salam kepada Rasulullah, tidak perlu semua orang yang nitip doa dan salam disebutin satu-satu. Ya Allah, cenina utangnya masih banyak. Jangan. Kang Maman katanya lagi nggak laku dagang berasnya. Jangan juga, ngeyel banget kok gitu ya.
Ya Allah, kabulkan doa keluarga, teman, handai tolan yang menitipkan doa kepada kami. Titik. Salam kepada Rasulullah pun gak bisa lama-lama, diusir-usir polisi sekarang. Saya dapat amalan dari kiai di pesantren. Ada 2 lembar kali untuk tawajuh di situ. Nggak sempet juga sekarang. Diusir-usir polisi. Nah, oleh karena itu ya Rasulullah, salam dari kami keluarga dan mereka yang menitipkan salam kepadamu. Ini yang akan dipandu oleh kita nanti. Ya Pak ya. Saling mendoakan. Nah. Kemudian salat sunat safar 2 rakaat. Di rumah, Bu, sebelum keluar. Al-Fatihah Al-Kafirun, Al-Fatihah Al-Ikhlas. Ini kita dalam perjalanan suci. Usolli sunata safari rakaataini lillahi ta'ala. Saya niat salat safar 2 rakaat karena Allah. Jangan lupa sebelum keluar rumah salat sunnah safar. Kemudian 3 keringanan tata cara salat dalam kita ini berangkat 10.45 ya. Nyampe Jeddah jam 16.45. Berarti masih bisa asar sebetulnya. Artinya kita bisa jamak tahir di Jeddah. Tetapi satu kondisi yang harus kita perlu perhitungkan dari sekarang, belum urusan koper dan lain-lainnya. Maka bolehlah sholat di atas pesawat. Di atas pesawat, di dalam pesawat. Ya, salah itu ngomong. Ya. Hebat bener kalau ada orang bisa sholat di atas pesawat itu. Ustadz, bagaimana wudunya? Ada 2 cara. 1, wudu dulu sebelum naik pesawat. Nanti di ruang tunggu wudu dulu Bapak Ibu. Kalau batal, nah baru tayamum. Atau nggak sempat wudu sebelum naik pesawat, bisa tayamum. Sepakat Bapak Ibu, tayamum adalah pengganti bersuci dengan air. Tentunya caranya juga beda, syaratnya juga beda. Saya nggak sampaikan sesuai dalam kitab karena waktunya tidak akan cukup. Nah, kalau sesuai sama kitab, Bapak Ibu harus bawa tanah. Ibu harus gali tanah 1,5 siku, gali, masukin plastik, bawa ke pesawat rame-rame. Ngerakeun. Ngerakeun. Yakinkan bahwa di dinding pesawat, di jok pesawat, ini darurat kan? Enggak apa-apa, darurat. Silahkan aja. Jangan kayak orang Ciamis, Pak. Datang pramugari. Nah, pramugari kan keluar masuk pesawat pasti ada debu di dadanya. Ditempelin tangannya di dadanya. Itu mah pikir kehet gitu. Ada ustadz yang begitu, ini karangan saya aja. Yakinkan aja. Nah, bagaimana caranya wudu di pesawat? Bu. Bapak Ibu ini jok pesawat ya. Kan duduknya begini kita. Yang jadi problem dalam fikih ini, ibu-ibu kan nggak perlu begini Bu. Ini kan aurat. Sementara di pesawat kan penumpangnya bukan kita aja. Saya mah nenek-nenek, bukan masalah nenek-nenek kulitnya keriput, bukan. Aurat, iya aurat, tapi ini darurat. Jadi ibu nggak usah disengklek. Kalau bapak boleh disengklek. Ininya simpen. Ini batu ali bagus Bu, nggak usah diminta. Ini mah dari Bogor, gelang Bogor. Tuh, bapak-bapak begini aja. Ibu nggak usah sampai sini aja. Ya, ini dalam perjalanan kita bisa pakai semua madhab, tapi tidak memudahkan untuk mengikuti madhab juga. Tapi memang ada aturannya, ya Bu ya. Jadi Ibu duduk. Nah, Pak, kita praktek tayamum. Siap? Ya Bapak Ibu nggak usah, pura-pura saya aja gini ya. Ibu Bapak biasa aja. Bu, syarat tayamum paling pokok, hiji niat, kedua ngusap wajah, dan kedua tangan. Itu doang. Ngusap bukan ngumbah karena pakai tanah ya. Siap, tempelkan ke jok pesawat. Umpama contoh. Bareng-bareng Bu. 1, 2, 3. Tempel. Nah, disinilah niatnya, nawaitu tayammum listibahatis sholat. Ustaz nggak bisa bahasa Arab, bahasa Sunda wae. Niat saya tayamum kanggo sholat sah. Atau niat saya tayamum untuk sholat. Baru angkat. Simple. Turunkan dua-duanya ke bawah, yang kanan di tengah. Selesai. Jangan
Jangan. Gitu tayamum, Ibu ya. Kalau wudhu kan ambil air, ketika air kena juz muka, di sini niat saya wudhu, tapi tayamum lain ketika memindahkan tangan. Kemudian untuk tangan, bedakan kalau tadi agak di atas di jok pesawat, sekarang di bawahnya dikit. Jangan sama, karena nanti mustama. Tempel lagi tuh, Pak. Nah, sekarang tangan kiri. Tangan kiri untuk punggung tangan kanan. Tuh. Yang ini untuk ini. Nah, ini jangan kena ini karena mustama. Jangan kena, jangan gini. Dianggangin. Untuk ini. Nah, ibu-ibu di sini aja, Pak. Atau sini sampai sini gak apa-apa. Tapi jangan dibuka bajunya karena itulah tayamum. Selesai kan? Bisa ya, Bu ya? Bisa lah. Kalau sholat gimana, Ustadz? Kalau duhur sama asar berarti kita jama takdim atau jama tahir. Tunggu perintah saya aja lah. Apa takdim, apa tahir, atau nanti di Jeddah. Kita lihat sikon ya. Tapi kalau di Jeddah karena urusan lain-lain, nggak keburu waktu sholat, kenapa tidak? Keringanan yang Allah berikan itu kita manfaatkan. Siapa yang nyuruh? Allah dan Nabinya. Kan Nabi gak pernah naik pesawat. Kalau Ustaz mau nanya gitu mah, udah jadi zaman pesawat. Tuh Bu, tong nanya nu kitu atau nanya teu araya we. Ini mah zaman sekarang yang nggak ada ditanya kadang-kadang. Ya. Ya Bu ya. Oke. Nah, ini duduknya gini Bu. Niat saya sholat zuhur dan asar di jama takdim qashar. Niat saya sholat zuhur dan asar di jama tahir. Ustaz kok bahasa Indonesia? Kasihan Bu, saya pengalaman. Saya tuh membimbing haji umroh tuh dari tahun 2000, bukan baru-baru. Pengalaman ini. Nggak salah niat saya. Dari tahun 2000 saya udah melahirkan banyak pembimbing, termasuk adik saya Dadan itu. Dan Dadan terbaik dari saya. Kan saya boleh ngebanggain adik ya. Boleh. Bu, tuh duduk ya. Udah niatnya bahasa Indonesia saja, di dalam hati, bukan di sini. Kalau pakai wahib pasti usoli, pinter. Nah, ibu-ibu yang nggak biasa jamat tahir, mikirin usolinya aja setengah jam loh Bu. Orang udah selesai sholat mesti usoli fardot 2 jam mesti jam. Ini salah niat salat zuhur dan asar jamat takdim qashar di hati. Atau kalau tahir niat saya sholat zuhur dan asar di jamat tak selesai. Kalau dalam madhab Imam Syafi'i ini Bu, Allah niat saya sholat zuhur dan asar di jamat takdim qashar dalam hati sambil Allahu Akbar. Saya mah tidak Syafi'i, yang penting niat dalam hati. Bodoh baik, silakan wae lah, asal punya guru aja. Capek-capek berdebat, capek debat tuh sekarang. Gitu aja, apa ya? Allahu Akbar, Fatihah, itu dulu iftitah ya. Fatihah, ibu surahnya yang hafal apa-apa. Jangan mikirin yang nggak hafal, yang hafal aja. Qul huwallahu ahad. Nggak apa-apa. Kemudian rukunya segini, sujudnya agak ke bawah. Bedain ya Bu ya. Tahiyat duduk di antara dua sujud begini, tahiyat awal begini, tahiyat akhir begini. Saya mah pengen sempurna, mau berdiri di pesawat, silahkan. Ntar pesawat genjlong, dia ngajong-jolong. Jadi Allah tuh tidak menyulitkan. Orang-orang Jordan, orang-orang Mesir, yang saya lihat itu maksain berdiri, ya silahkan aja lah. Ya, kita mah sambil duduk aja orang dibolehkan ya Bu ya. Laras kan Bu? Gitu ya. Itu cara sholat tipe berjamaah enggak Ustaz? Enggak lah. Kecuali di musim haji, satu pesawat haji semua. Ini kan gak haji semua besok itu. Aya mau orang jalan-jalan doang di Jeddah, aya nurek meuli kerudung doang aja teh. Aya nurek ketemu keluarganya. Jadi beda. Udah masing-masing. Tapi saya komando kalau memang harus sholat tipe pesawat. Gitu ya Bu. Apa ya tayamum sama sholat seperti itu. Saya tanggung jawab. Nanti saya juga konsultasi sama Kiai Wahib ya supaya lebih pas ibadah. Karena ibadah ini harus pakai ilmu, termasuk umroh Bu. Jangankan ibadah umroh atau sholat, pakai peci aja ada ilmunya Bu. Saya diajarin sama guru saya. Ujang kalau jalan setekehet, kalau ajongan cep kan orang Sundanya kasar gitu, tapi kasar lucu. Pamannya Bu Haja Ida ajongan cep karesek. Kalau lagi jalan, nah tutup. Ini Bu.
Kan mantap jalannya. Kayak Bung Karno, oke? Tapi tukang gaple itu nggak pernah bener, Bu. Ada tukang gaple peci nggak ada, paling begini tukang gaple cuma begini. Begitu pecinya juga merah lagi. Nggak ada yang bener. Makanya gaple itu nggak bener. Gaple itu goplah, lalai. Iya. Gaple itu goplah, lalai. Tapi kalau lagi sholat buka, tuh ininya. Karena rambut selai di jidat ke bawah sujud nggak sah sujudnya. Ini ilmu pakai peci. Ibu-ibu pakai kerudung banyak salah sekarang, Bu. Di sini. Ininya kagak. Jadi penghias doang, kan kerudung di sini harusnya dibulenin ya. Nah itu apalagi umroh, apalagi sholat, ada kudu aneh manasik. Kata Ibnu Ruslan dalam kitab Jubat, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun latuk balu. Setiap ibadah yang tidak dengan ilmunya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka thalabul ilmi fardhu ala kulli muslimin, termasuk umroh. Nah, kenapa Nusantara Ilmiah ngajak manasik? Ya supaya umrohnya berilmu, sehingga dasar sahnya itu karena ilmu, bukan karena penilaian orang. Itu ya Bu ya. Ini paling pokok. Oh itu udah di Bandara Suta lagi. Nah kita lihat filmnya dulu ya. Nanti 18 November bagian kita Bu. Nah di umroh berikutnya ditayangin, tapi ibu nggak di sini karena jamaah umroh berikutnya. Ya lanjut. Apalagi saya lihat pointernya aja. Oh mau di-setel dulu filmnya, monggo. Tuh kursi pesawatnya kayak gitu Bu. Ya man fi qalbika rahmatun linnas, ya man alafta quluban bil Islam, ya habibi ya syafi'i ya Rasulullah bi ummi wa abi anka sayyidi salatan wa salam alayka ya nabi habibi. Ya, kita lanjut Bu. Insya Allah sampai Jeddah, atau ini yang baru, yang internasional ya. Turunnya bukan di terminal haji ya. Nah, jadi alhamdulillah berkah. Kenapa turun di Jeddah nggak di Madinah? Karena memang paketnya di situ. Kita nggak bisa melawan paket. Yang tadi ada SIM, sabar, ikhlas, mengikuti atur. Inginnya sih turun di Madinah. Nggak apa-apa nambah 2 juta juga. Iya nggak apa-apa. Tapi aturannya yang ini mah turun di Jeddah. Makanya SIM ini penting dibawa. Ya. Bapak Ibu sampai di Jeddah insya Allah lah aman lancar. Nanti ketemu Kak Adin. Kak Adin memang binaan kita murni, Pak Ahmad Farhan. Betul-betul saya yang ngajarin bagaimana tawaf itu. Dan seperti Dadan dulu awal-awal, sekarang udah lebih dari saya, malah pada bisa tinggal di sana sampai 6 bulan begitu ya. Alhamdulillah. Sholat di masjid. Bu, dari Jeddah ke Madinah 6 jam lah taruh, sama istirahat sekali ada ya. Nanti usuran ibadah saya atur. Kita baca doa sampai di tempat tujuan, sampai Jeddah. Allahumma inni as'aluka khairoha, dan seterusnya. Saya pandu, saya sekali, ibu sekali ya. Naik bis, baca zikir, atau kita istirahat saja. Sampai Madinah ada doa masuk kota Madinah. Saya pandu, nggak saya baca semua karena nggak cukup waktunya ya. Saya pandu atau Kak Adin yang baca. Berbahagialah ketika kita sampai di Madinah. Kenapa? Karena saat itu kita sudah menjadi tetangga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah kelak mendapatkan syafaatul udman. Masya Allah, sejuk, damai, sejahtera ketika kita berada di Madinah. Inilah bukti doa Nabi. Ya Allah, dulu Ibrahim berdoa di Mekah agar diberkahi Mekah. Ia hanya doa 1 kali, tapi
Aku berdoa 2 kali di Madinah sehingga 2 lipat Madinah diberkahi oleh Allah Subhanahu. Berkah doanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ikutin aturan. Nomor 1 sabar penting. Koper saya. Turun aja belum dari mobil. Ya, yang dibawa sama saya. Enggak mau saya dengar yang begitu-begitu, Bu. Ya, santai aja, relax sedikit. Subhanallah. Allah itu jamah bagus. Ustadz, koper saya mana? Turun aja belum. Hotelnya mana? Ya nyampe aja belum. Saya nggak mau denger yang gituan saya mah. Ama saya mah akan diantarkan ibu menjadi umroh yang makbulah. Asal bisa jaga ini. Amit ngikutin Nusantara. Koper lama-lama amat. Saya emang nggak mau denger yang gitu, Bu. Nggak. Saya Ustadz, koper saya mana? Koper saya mana? Kan ada terasi di bawah terasi. Bau. Udah sabar aja. Nanti kita urus, koper diurus, sampai kamar diurus, santai aja lah, Bu. Kan sayanya juga nggak kabur, walaupun jauh dari Pak Direktur, sayanya kan nggak kabur, ada sama Bapak Ibu ya. Ya Bu ya, sampai Madinah tenang. Ingat, tadi kita sudah menjadi tetangga Rasul. Kalau sudah menjadi tetangga Rasulullah, bahkan kata ulama Wahabi itu, Bu, ya Ibnu Qayyim, jaga akhlak, jaga perilaku, jaga ucapan, jangan saling dengki, jangan saling iri di kota Madinah. Kenapa? Itulah akhlak kita bertetangga dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi. Bahkan kata juga jangan kenceng. Ini mah ngadu tawar sama barang sama pedagang, ampun suaranya sampai ke Neglasari loh, Bu. Jangan, Bu, kalau nawar pelan, Ibu. Berapa ini? Gitu dong. Kan berakhlak sama Nabi kita. Gitu dong. Kerudung berapa? Orang Garut itu mah, Bu. Aduh, aing mengirakeun sia. Berakhlak sama Nabi. Jangan sok-sokan lagi bahasa Arab lagi. Gak bisa bahasa Arab, nekat dia tawar dengan bahasa Arab, tapi jumlah rakaat salat. Asar arba'a rakaatin. Gila tuh. Enak kan ikut saya, enak Bu. Ada tawanya, ada sedihnya, ada nangisnya, tenang amat. Tapi jaga lisan di Madinah. Ya Bu ya. Ustadz, koper mana? Tenang aja. Hotel aja belum nyampe, koper udah teriak-teriak. Tim Nusantara akan bantu kita memfasilitasi barang Bapak Ibu ya. Kunci masuk ke kamar juga diatur. Kalau masih ada waktu, ayo kita ke Masjid Nabawi. Kan tujuannya juga ke Masjid Nabawi, betul? Jangan malas ke Masjid Nabawi. Di hari pertama capek-capek, dan utamanya kan ke Masjid Nabawi. Kita ke Masjid Nabawi, walaupun di halaman umpamanya bisanya dulu. Ya, kita lihat sikon lah di situ ya Bu ya. Insya Allah. Nah, supaya mematangkan hati kita, mensucikan dan menguatkan hati kita, lihat lagi Bu. Film-film di Madinah. Sementara Ibu lihat, saya minum ya. Iya. Baik Bapak Ibu, ada itu pointer lagi. Nah, ini apa Bu? Raudhoh ya. Raudhoh. Nah. Ini tempat yang sangat dirindukan oleh kita semua. Di mana doa kita tidak ada yang tidak dikabul, Bu. Tetesan air mata kita akan menjadi saksi bahwa kita di atas surganya Allah Subhanahu wa taala. Ibu kita akan berkah, ayah kita akan berkah, anak kita akan berkah. Doa kita dikabul. Rasulullah melihat kita dengan rahmat Allah. Dan Allah berjanji, apapun yang kau minta kepadaku, aku akan kabulkan semuanya. Di Raudhah. Ma baina baiti wa mimbari Raudhah min riyadil. Dan antara rumahku dan mimbarku itulah taman surga. Ya Bu ya. Kapan kita ke Raudhah? Ikutin aturan, sabar, ikhlas, mengikuti atau nanti surat
tasrek atau tasrek turun, kita masuk ke Raudhah. Ibu-ibu sama siapa, Bu? Saya sudah minta izin sama Ustadz Taufik. Kebetulan dari zaman Ustazah Masito, alumni haji kita 2011. Saya punya tim di sana di Haji Reguler, tapi oleh karena itu karena saya ke sana pasti mereka, oh Ustadz saya udah izin ke Ustadz Taufik, nanti yang ke Raudhah juga dari tim MDA juga buat jamaah Nusantara. Yang namanya penyanyi terkenal dari Bandung, Rosa. Tapi Rosa Singajaya Garut. Namanya Rosa. Nah, itu yang akan nganter ibu-ibu ke Raudhah. Bapak sama saya sama Kak Adin sama Kiai Abdul Wahid. Insyaallah ke Raudhahnya ya. Ya Bu ya. Kubah hijau. Nah, ini makom Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ini mana Kang yang tadi Kang? Nah, ini Bu. Kalau sekarang nanti kan dari sini ya kayak ya. Orang banyak salah memahami makom Nabi ini, bukan. Ini kosong. Ya. Tadi ada yang dipijit-pijit nyala. Nah, ini kosong ya Bu ya. Ini kosong. Nah, inilah makom Rasulullah. Ini Abu Bakar, ini Sayyidina Umar. Ini kosong. Ya, jadi Bapak nih, Bapak lewatin ini. Nah, baru salam di sini. Tapi karena ngejubel Bu, salam dari sini sudah salam nggak apa-apa. Salamnya apa? Jangan panjang-panjang Pak. Assalamualaikum ya Rasulullah. Rada santri dikit ya Habiballah. Nyantrinya agak 7 tahun ke atas Sofwatullah. Lebih dari 7 tahun, lebih panjang lagi tuh salamnya. Cuma gak nyampe keburu diusir polisi. Ya. Maka cukup Assalamualaikum ya Rasul. Salam dari kami, keluarga, tetangga, handai tolak, kerabat yang menitipkan salam ke Pak. Gak usah disebut cemimin, coona, cenini. Gak usah. Capek malaikat juga dengernya itu. Ini orang mau ngapain gitu. Baru diketok polisi. Ini Bu. Sini Abu Bakar. Assalamualaikum ya Abu Bakar Siddiq. Assalamualaikum ya Umar bin Khattab. Yang bapak-bapak saya pandu. Ibu-ibu nanti mau saja ya. Bu. Iya Bu ya. Ini kosong. Kilawah kalau menurut guru saya di pesantren dulu insya Allah, apakah Nabi Isa di sini, apakah Imam Mahdi di sini. Wallahu a'lam. Tapi yang kosong ini adalah untuk Imam Mahdi sama Nabi Isa alaihi salam. Wallahu a'lam. Ibu ya. Wallahu a'lam. Ini saya lihat ini jadi ingin menjelaskan. Bu, apa saja di Madinah yang dilakukan? Mana ada intrenya? Ada pointer-pointernya? Apa saya bebas? Bebas. Oh bebas. Saya lebih senang kalau saya sudah bebas. Kalau Dadan nggak bisa kayak saya. Dadan harus aplikatif. Karena dia mah dosen dan luar biasa lah Dadan itu. Dibanggain terus sama saya. Adik saya. Ada istrinya tuh di sana. Bu, apa yang dilakukan di Madinah? Yang paling pokok beribadah di masjid. Nah ini paling pokok. Duhurnya, asarnya, maghribnya, isanya, subuhnya, qobla duhur, ba'da duhur. Ya. Sholat duhanya, sholat tahajudnya. Duha jam berapa? Ya di waktu duha. Tahajud kapan? Ya di waktu tahajud. Pokoknya habiskan waktu kita setelah makan dan setelah beli kerudung lebih banyak ibadah. Dan ibu jangan sumpah-sumpah saya nggak akan belanja, nggak usah Bu, buktinya mah paling banyak yang begitu tuh. Nggak usah lah, saya nggak suka denger yang begitu tuh. Buktinya paling banyak, bener Bu, nggak bohong. Saya ibadahnya, ya paling banyak. Pas mau pulang Ustadz tolong nih iketin. Saya pembimbing bukan ngiketin barang. Ya Bu ya, komitmen ibadah. Nah saya tertarik dengan Ustadz Taufik tadi. Insya Allah beberapa kali uji coba kita ngaji di pelataran Masjid Nabawi untuk pembekalan sebelum ke Mekah ya. Duduk-duduk kita duha dulu baru ngaji insya Allah. Cuma waktunya belum bisa dipastikan dari sekarang. Ya Bu ya. Kemudian ibu perbanyak ibadah-ibadah sunnah juga. Mungkin hajatnya, mungkin taubatnya. Silakan diperbanyak. Ada yang bareng-bareng sama kita, tapi ada juga yang silakan sama keluarga. Yang jelas tidak mungkin tiap waktu segrup 31 bareng kabeh. Itu menyebabkan pertengkaran. Karena nu hiji keur nyeuseuh di kamar mandi. Ini udah komat masih nyuci. Gak mungkin lah. Oleh karena itu duhur asal silakan aja.
Tidak mesti harus sama saya tiap waktu. Paling hari-hari pertama bingung itu. Nanti kita tunjukkan gerbang di pinggir Masjid Nabawi, gerbang berapa kita keluar masuk. Itu juga penting. Kalau perlu foto, jangan kerudung aja yang dipoto tuh. Gerbang nomor berapa foto supaya bolak-balik apa ya Bu ya. Itu Bu. Nah, ketika keliling kota Madinah, biasanya Ustadz Taufik mengagendakan ke Masjid Quba dulu. Leres? Itu di hari kedua, hari pertama Ustaz? Hari kedua kayaknya. Hari kedua. Ya, hari kedua kita akan keliling kota Madinah. Pertama Masjid Quba. Masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah. Man tatahhara fi baitihi summa ata Masjid Quba. Barang siapa yang bersuci dari hotelnya. Jadi wudu dari hotel Bapak Ibu, nanti saya ingatkan. Kemudian berkunjung ke Masjid Quba, maka sebanding dengan ibadah umroh. Biasanya pagi berangkatnya. Oleh karena itu di Masjid Quba dianjurkan sholat tahiyatul masjid dan sholat duha saja. Ikutin aturan, tidak boleh lama-lama. Ibu ingin mempuaskan diri, tahajud lah, hajat lah, sholat buat ngelunasin hutang lah, sholat, wah sampai orang udah di bis dia masih gini aja. Nah jangan juga, cukup 2 sholat saja ya. Nanti meeting poinnya akan ditentukan, kita akan foto-foto dengan benderanya Nusantara, spanduknya Nusantara. Kita nitip MDA-nya dikit, gitu caranya. Jangan MDA full, karena MDA kan bukan travel ya. Nitip foto buat saya di TikTok. Dari Masjid Quba kemana Bu? Ke Kurma biasanya. Yang tadi diceritakan Ustadz. Nah ini yang bikin pusing. Kalau saya setuju pasar kurma atau dihilangkan aja Ustadz, pusing itu saya itu. Karena ada yang nggak sempat beli. Oleh karena cicipannya aja ya. Tapi kita ke kebun kurma lah, kita foto, kita apa gitu ya. Dari situ biasanya kita ke Medan Uhud atau perang Uhud. Uhud itu gunung yang salah satu gunung di muka bumi, cuma satu yang masuk surga, gunung ini aja Bu. Gunung ini Allah akan hadirkan di surga kelak. Ya, dan gunung ini menjadi bukti sejarah perang Uhud. Di gunung ini juga ada darah Nabi yang masih wangi sampai sekarang. Ada, tapi di gunung kita tidak bisa masuk ke situ, di atas gunungnya. Di situ juga ada para syuhada Uhud. Yang paling pokok adalah Sayyidina Hamzah, ada Mus'ab bin Umair, ada Abdullah bin Jahsi, dan 70 orang sahabat Nabi yang hafal Quran. Kita salam di sini. Intinya salam di sini. Nanti kita pandu salamnya, Bu ya. Supaya kita mendapat, karena Rasulullah tidak pernah meninggalkan selama hidupnya ziarah ke Uhud, bahkan juga ke Quba. Mendoakan. Bahkan sebelum wafatnya Rasulullah masih sempat ziarah ke Uhud. Kelebihan Uhud. Nanti kita cerita Bu perang Uhud oleh Kak Adin. Ada suara kuda lari, kujuk-kujuk, itu suara persis Kak Adin kayak kuda. Iya, pintar banget tuh anak itu. Makanya juara nasional itu ya. Nanti kita ngobrol ke Adin di sana aja, karena saya juga nggak bisa niruin tuh. Dari sini ke kiblaten lewat aja. Apa itu kiblaten? Dulu kita sholatnya ke Aqsa, ya Bu. Saat Nabi sholat, datang Jibril, pawali wajhaka satrul Masjidil Haram. Palingkan mukamu ke Masjidil Haram. Lagi sholat muter Rasulullah. Pindah kemana? Ke Ka'bah. Hikmahnya apa? Lah kalau sekarang ke Aqsa, sholat kita pasti tidak khusyuk. Kenapa? Karena Israel lagi gini Bu. Kita sholat jadi takut, walaupun kita di Indonesia. Ini hikmah logika saya aja. Maka oleh Allah dipindahkan ke Ka'bah, ke Mekah ya. Kemudian Khandaq, perang Khandaq, ada 7 masjid di situ. Bahkan ada musola Al-Fat di mana Rasulullah berdoa agar Allah mengirimkan bantuan supaya kafir Quraisy tidak jadi mengembargo Madinah. Nanti kita cerita di sana. Kita kembali lagi ke hotel, gitu ya. Nah, besoknya insya Allah kita ke Mekah. Nah, yang naik kereta, yang naik bis ada 2 ustadz, ada saya, ada Kak Adit. Nah, kita berbagi. Kalau saya tentukan di bis, nanti yang kereta teriak. Kalau saya tentukan sekarang yang kereta, yang di bis teriak. Jadi ntar aja lah ditentukannya, ya kondisional. Pokoknya ditemenin dua-duanya. Atau mau naik kereta semuanya, tinggal lapor ke Ustadz Taufik. Itu aja gampang. Nambahnya berapa bukan urusan saya. Saya kan urusannya tukang baca doa. Gampang ya Bu ya. Nah Bu, di rukun umroh, di ilmu umroh itu Bu, yang paling pokok nih,
Satu rukun, kedua wajib. Paling pokoknya. Satu rukun umroh, kedua wajib umroh. Dari dua ini akan menyebar dengan penjelasan yang lain-lain. Ibu, jadi hafalkan ada rukun umroh, ada wajib umroh. Dua dulu, kita bareng-bareng baca, Bu. Ada rukun umroh, ada wajib. Alhamdulillah. Apa itu rukun yang mesti dilakukan? Apa itu rukun? Yang mesti dilakukan. Berarti kalau tidak dilakukan, tidak sah. Pinter. Apa itu wajib? Kalau tidak dilakukan harus ditambal dengan bayar dam. Itu yang paling mudah. Ya, bukan wajib dipikih, Pak. Dihukum. Dilakukan berpahala, tidak dilakukan berdosa. Bukan wajib itu di sini. Ahkamus syariahnya bukan itu. Wajib di umroh itu atau di haji dilakukan tetap sah, tapi harus ditambal dengan membayar dam. Apa itu dam? Darah. Artinya memotong binatang yang persyaratan sama dengan kurban, atau puasa 3 hari di Mekah, 7 hari di sini, atau ngasih makan fakir 60 fakir miskin. Ada pilihan tahir di situ. Ya, itu wajib. Nah, apa saja rukun umroh? Ibu lihat di itu, niat. Ada tawaf, ada sa'i, ada tahallul, ada tertib. Ini yang rukun, ya. Rukun, niat, tawaf, sa'i, tertib. Niat qasdus syai'i muqtaronan bipa'lihi. Dalam kitab Safinah, menyengaja sesuatu tapi langsung dilaksanakan. Ketika kita di Bir Ali, ibu saya pandu, bapak saya pandu, labbaik Allahumma atau nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta. Saya belum hafal, Ustaz, nanti saya pandu, saya sekali, ibu bapak sekali. Itulah enaknya ikut Nusantara Ilhami. Ustadznya tidak membiarkan jamaahnya supaya tidak kelewat rukunnya. Betul nggak, Bu? Kita contohkan, labbaik Allahumma umratan, nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Saya sekali, nggak usah diikutin itu, Ibu ya. Nanti saya pandu. Itu niat. Berihram, kalau sudah niat, Bu, kita sudah termasuk orang yang berihram. Secara mudahnya kita sudah pakai ihram, bukan orang yang sudah melafalkan niat umroh atau niat haji dengan ditandai pakai ihram. Diutamakan warna putih. Boleh nggak hitam? Boleh. Boleh nggak kuning? Jelek. Boleh, tapi jelek. Merah boleh, jelek. Saudi biasanya hitam, ya. Tapi yang pertama nih utamakan putih semua, ya Bu ya. Setuju nggak? Setuju. Nanti umroh yang kedua beli baju gamis, uang ibu bukan dari saya, hitam semua. Umroh kedua boleh, ya. Kedua. Itu niat. Mikot, tempat untuk mengawali kita niat umroh. Kalau dari Madinah Mekah namanya Bir Ali, kalau di Taif namanya Kornul Manajil, kalau di atas pesawat namanya Yalamlam, ya. Kalau di Mekah Madinah ada Ja'ronah, ada Tanim. Itu tempat mikot umroh. Karena kita dari Madinah ke Mekah, maka tempat mikotnya apa tadi? Bir Ali. Bir Ali. Siap ya, Bu? Tawaf 7 putaran dengan berlawanan arah dengan jarum jam muternya, ya. 7 putaran. Syarat tawaf apa saja? Ada di situ gak, Kang? Dihafalin dulu, Bu, syarat tawaf. Nah, nih. Karena udah muncul tadi rukun, jadi langsung saya jelaskan rukun. Dia, Bu, suci dari hadas. Ya, Bu ya. Pak, suci daripada najis, menutup aurat. Nah, Pak, pakai ihram bapak-bapak nanti dipraktek betul. Saya akan di Bandung nanya. Itu yang gendut biasanya bodongnya tuh kelihatan. Iya, Pak, nggak boleh, harus tertutup, ya.
dan dengkul ke bawah harus ketutup. Itu ya Bu ya. Ihram. Menutup aurat. Ibu-ibu yang paling banyak apa Bu? Rambut kelihatan. Walaupun selembar nggak boleh. Makanya di samping ada mukena, ada ciput. Ya, jadi rambut sehelai pun tidak boleh kelihatan. Bukan karena muda atau tua, ini aturan. Ya. Bermula pada sudut Hajar Aswad. Berniat tawaf jika tawaf wada. Sunat najar. Menjadikan Baitullah di sebelah kiri. Berjalan ke hadapan berlawanan dengan arah jamnya. Berjalan bertujuan tawaf bukan bertujuan lain, ya Bu ya, jelas. 7 kali ya. Dilakukan di Masjidil Haram dan di luar dari Hijr Ismail. Kalau lagi tawaf belum sempurna 7 masuk ke Hijr Ismail maka batal tawafnya karena syarat itu. Kalau lagi tawaf Bapak Ibu gabruk-gabruk Ka'bah, Ibu tahu gabruk-gabruk Ka'bah? Megang Ka'bah itu dipenuhi dengan minyak wangi. Sementara larang ihram tidak boleh berwangi-wangian, berarti batal tawafnya. Kalau lagi tawaf aja. Kadang makom Ibrahim kosong, itu yang belonong kuning, bruk, gak boleh. Kalau lagi tawaf khusus aja tawaf ya. Itu yang akan saya pantau nanti itu. Yang harus kita sepakati, tawaf doanya tidak ada rukun, tidak ada wajib. Jadi tawaf itu rukunnya muter doang. Ibu yang dipakai buku gantung dari Nusantara Ilhami, dibaca silakan dihafal, nggak usah nak pembimbing aja nggak hafal semua. Coba tes pembimbing hafal nggak ada yang nggak hafal. Ribu, makanya pembimbing masih pakai buku semua. Coba lihat, nggak ada pembimbing yang betul-betul lepas dari buku. Semua pakai begini, Bu. Buktinya, artinya belum hafal. Kalau saya mah hafal karena udah bersertifikasi nasional, juara 1 lagi saya. Keren. Saya Madadan itu juara 1 sertifikasi angkatan pertama dan itu nggak bayar, gratis. Pertama. Ini bukan membanggakan supaya ibu bangga dengan Nusantara Ilhami, pembimbingnya Abah Syukur, keren. Jangan nyesal 28,5, nggak ada artinya Bu, 28,5. Ya. Tuh Bu. Jadi doa tawaf, doa saya nggak ada rukun, nggak ada wajib. Tawaf muter aja rukunnya, sa'i berjalan aja. Nggak baca apapun juga sah. Cuma kan sayang 28,5, masa nggak ada doa sama sekali Ustaz? Nah terpaksa lah saya. Coba Ibu, Allahumma imanan bika. Nah seperti itu. Nanti di depan Ka'bah itu, saya sekali, Ibu sekali, ya. Yang nenek-nenek di belakang saya, kasihan takut nggak kedengeran. Yang muda-muda belakang dikit. Jangan sampai lagi tawaf mikirin ustadznya, itu ustadz baca apa, itu ustadz baca, nggak ada doa tawaf seperti itu Bu. Paham nggak Bu? Tetap saya pandu doa baik di tawaf, baik di saya. Tapi yakinkan, jangan sampai ibu musingin saya. Udah mau tawaf ustadz maaf, buku doa ketinggalan. Nah kalau hotelnya Bu Ida tinggal celeng ke depan. Nah kalau yang satu lagi kan lurus dulu ke belakang sono. Nungguin itu aja udah habis waktu. Buku ada, kacamata Ustaz ketinggalan. Ini ada lagi kacamata. Buku ada, kacamata ada, halamannya berapa? Buku ada, kacamata ada, halaman ketemu. Ustaz bacanya kayak apa? Ustaz baca gimana? Riwa udah tinggalin aja buku doa. Kalau ketinggalan, biar nunggu kamar hotel aja. Biarin, ikutin saya aja. Jadi artinya nggak usah bingung dengan tidak hafal doa. Yang rukun yang harus hafal tuh niat umroh tadi Bu. Paling tidak ibu harus hafal labbaik Allahumma umrotan. Siap. Ini ya. Sa'i tidak harus suci. Tawaf harus suci. Itu ya Bu. Nah, ini akan dijelaskan di pengajian Madinah. Di pengajian Madinah sehari sebelum berangkat ke Mekah kita akan ngaji. Ngaji apa? Ngaji bab umroh, tapi yang simple. Apa yang dilakukan di hotel sebelum ke Mekah? Mandi ihram, potong kuku, memakai wangi-wangian itu di hotel di Madinah. Saya akan informasikan di grup kapan mulai mandi, kapan mulai potong kuku, kapan memakai wangi-wangian. Bukan di kain ihram, wangi-wangian, tapi di badan. Baju ibu yang ibu pakai itu udah ihram. Tinggal warna putih aja. Tapi bapak pakai ihramnya ini Bu.
Baju ustadz buka, oblong buka, celana dalam buka, buka semua pokoknya ya. Jadi hanya 2 lapis kain ihram. Nanti kalau yang belum paham di hotel, masuk saja ke kamar saya, kita praktek pakai ihram. Kalau atas mah gampang Pak, tinggal gini ya. Ini di luar sholat, di luar tawaf. Tawaf doang yang begini. Sa'i gini. Sholat gini. Dari Madinah ke Mekah begini. Tawaf doang yang begini, bahu kanan terbuka. Kalau bawahnya gimana Ustaz? Kayak pakai sarung aja, nggak usah pakai yang ribet-ribet kayak di YouTube. Saya mah nggak suka yang ribet Bu. Tuh Bu, Pak lihat Pak, yang ujung sama ujung dipertemukan. Ya, ini yang paling gampang. Ini ala santri keresek Cibatu Garut. Yang ini tuh Bu, paling mudah. Sisain dikit buat istri kita. Pegang. Ini tinggal balik sini. Bahaya. Yang jelas ininya jangan cual karena burung kelihatan kalau duduk. Ini kan aman. Dan jangan terlalu kenceng kan jalannya. Kalau ini kan aman tuh aman. Saya mau keluar dulu juga aman sih. Sendal satu, enggak satu tuh sendal. Pak, bisa Pak? Kalau enggak nanti praktekan ya. Siap ya? Ada yang kayak apalah, ya silakan aja yang di YouTube itu, silakan aja. Kalau saya mah yang praktis aja. Kemudian ikat pinggang itu bukan bagian ihram. Jadi boleh berjahit. Ya, yang boleh dipakai saat ihram, kantong paspor boleh, sal, name tag boleh, kacamata boleh, batu ali boleh. Boleh, bawa uang? Boleh. Perlu itu mama buat ngopi di jalan. Ya kan istirahat nanti ya. Kalau di kereta enggak lah kereta. Tapi di kereta udah ada pedagang sekarang. Itu Bu, itu pakai ihram. Ya. Hafal gak Bu? Nah, itu akan dijelaskan di hotel sebelum ke Mekah. Nah, kalau sudah niat umroh, apa yang harus dijaga? Larangan ihram untuk ibu cuma 2. 1, tidak boleh menutup muka. Termasuk apa itu? Cadar. Kedua, tidak boleh menutup telapak tangan. Gampang kan, cuma 2 yang dilarang. Kalau sudah labbaik Allahumma umrotan, ibu dilarang 2 saja cukup sama Allah. 1, menutup muka. 2, menutup telapak. Hafal gak? Itu namanya larangan ihram. Kapan berlakunya? Setelah niat umroh di Bir Ali. Paham ya Bu? Itu dijelaskan di pengajian Madinah di hotel atau di halaman masjid. Untuk bapak yang dilarang cuma 3 Pak, hafal. 3, nggak banyak-banyak, 3 aja. 1, tidak boleh menutup kepala. Peci masukin koper. Ya Pak ya. Tidak boleh memakai pakaian berjahit. Namanya pakaian berjahit, ujung sama ujung dijahit. Itu berjahit. Badik, celana dalam berjahit. Oblong berjahit. Makanya untung aksesoris dibolehkan. Kantong paspor, kacamata, itu tidak dilarang, silakan pakai. Bukan bagian itu Pak. Ketiga, tidak boleh memakai sepatu yang menutup mata kaki. Jadi sendalnya kayak begini Bu. Cuma 10.000 di Pondok Gede ini. Pulang dari Nusantara saya beli ini kemarin karena indung saya sakit kemarin Bu. Tahu centangan kalau kata orang Sunda. Jadi sepatunya masukin koper dulu. Tapi berangkat pakai sepatu, pulang pakai sepatu. Kecuali saya, karena saya mengidentitaskan pesantren, jadi saya sarungan. Kalau sarung sama sepatu gak cocok. Ya. Ya saya kan udah umur 60, cocok lah berjiwa kiai gitu maksudnya. Itu Bu, Bapak 3 ya? Gak boleh nutup kepala, atau mungkin Bapak nonjol-nonjol ke daun-daunan. Tuh, kena daun gak boleh. Atau ke kap mobil. Tuh, gak boleh sengaja. Itu artinya menutup. Ibu apa tadi Bu? Dilarang menutup muka. 2, pintar. Ibu-ibu dinyatakan lulus ya. Sekarang Bapak yang dilarang saat ihram Pak, 3. Menutup kepala.
pakaian jahit, pakai sepatu yang menutup mata, lulus Bapak juga. Jadi berhak 18 November berangkat. Karena kalau nggak hafal jangan berangkat dulu Pak, biar di Februari 2024 aja. Nah sekarang ada yang untuk Bapak dan Ibu harus hafal. Untuk Bapak dan Ibu dilarang wangi-wangian apapun. Jadi kalau pakai wangi-wangian sebelum niat. Memakai wangi-wangian itu apakah dipakai atau ke toko wangi? Mana minyak wangi 1000 malaikat. Ini. Nah itu juga boleh, nggak boleh. Makanya tawaf gabruk-gabruk Ka'bah nggak boleh. Kenapa? Lagi ihram kita Pak. Maka nggak boleh masuk ijar istiqmal nggak boleh. Memotong kuku sudah tidak boleh. Memotong daun-daunan tidak boleh. Mematahkan pepohonan tidak boleh. Membunuh binatang tidak boleh. Meminang, menikah, hubungan suami istri nggak boleh. Kemudian di ayat 3, fala rofasa wala fusuqa wala jidah. Tidak boleh pala ropas satu ropas, ngomong jorok, ngomong porno. Kalau ada nyamuk ditiup itu Pak. Ya tiup. Ya. Kalau ada jidal berbantah-bantahan. Biasanya di umroh Bu yang lelet itu dia lagi. Coba lihat nanti Bu. Yang lelet di program, yang terlambat. Tapi yang diomongin. Ini ya lelet. Jangan. Kalau sudah niat umroh, udah diam aja Bu. Berbantah-bantah. Papa, ada yang belum dibeli Pak. Kan kita udah ke Mekah apa? Itu satu gram aja Pak, 1 gram. Papanya, Mama, nggak tahu diri. Wah itu jidat. Nggak boleh. Mana ustadznya udah ganteng-ganteng, pesek hidungnya. Nggak boleh juga Bu. Kalau ibu mau bilang pesek ke saya sekarang, jangan nanti. Nyesel ikut Nusantara Ilhami, jangan. Kalau mau nyesel dari sekarang, jangan ntar di sono. Kalau nyesel ke Ustadz Taufik dari sekarang, jangan sudah niat umroh. Paham nggak Bu? Itu jidat, fasik. Hati-hati nih, lagi perang gajah sama perang presiden. Lah dari Madinah ke Mekah, kamu pilih Anies aja. Gue sama Prabowo, tahu? Di WA nggak boleh, itu fasik itu Bu. Bukan Aniesnya yang fasik, Prabowo bukan. Kitanya yang fasik, main WA-WA-an. Saya pernah melihat orang, bos, marahin sekretarisnya antara Madinah Mekah sama Jakarta. Goblok kamu, surat tuh di laci yang kedua, itu WA. Nggak boleh juga. Jadi sekarang jidal itu bisa di HP. Marahin istri bisa di HP. Ngomongin orang bisa di HP. Dosa berjamaah juga cukup di HP. Sekarang loh. Ya kan Bu ya? Nah itu yang dilarang ketika berihram. Paham ya Bu? Ada untuk ibu, ada untuk bapak, ada untuk bapak dan ibu. Itu semua dijelaskan nanti di mana? Di pengajian Madinah. Ya Bu ya? Siap Bu? Termasuk nama-nama tawaf. Tawaf kudum ketika datang. Tawaf ifadah, rukun di haji. Tawaf umroh yang insya Allah kita akan lakukan. Ada tawaf sunnah. Ini sekarang Bu, Ibu, Bapak mau perbanyak tawaf sunnah silakan. Tawaf sunnah tidak ada sa'i dan baju bebas. Tapi karena sekarang harus pakai ihram bagi bapak-bapak, berarti pakai ihram. Karena aturan sekarang. Tapi aslinya tawaf sunnah itu bebas busananya. Ya Bu ya? Silakan. Bahkan tawaf sunnah itu pengganti sholat tahiyatul masjid. Tawaf nazar. Saya kalau lulus ujian mau tawaf jadi wajib. Kalau suami naik pangkat saya mau umroh jadi wajib. Tapi kalau rumah saya selamat, tiba-tiba pesawat jatuh, itu najar wele-wele namanya. Setengah gila orangnya itu. Ngelamun yang enggak. Kalau rumah saya selamat dari jatuhnya pesawat, saya mau umroh. Enggak sah najarnya. Jadi najar itu yang syar'i, yang dibolehkan oleh agama. Tawaf ada, tawaf pamitan. Tidak ada sa'i juga, tawaf doang Bu. Karena sekarang harus pakai ihram, bapak-bapak harus pakai ihram. Doanya pun nanti saya bantu. Oke, itu tentang macam-macam tawaf. Ada pertanyaan dulu Bu, kita jeda. Ada, kalau saya kan dari A ke D, dari D ke B, ceramahnya kayak begini. Itu modal saya kayak begini. Ada pertanyaan? Alhamdulillah sudah paham semua, nggak ada yang nanya. Alhamdulillah ya Allah. Mantap nih jamaah kita nih. Sip Bu. Nah ini apa namanya?
Ka'bah. Yang kita harus pahami ada 4 rukun, ya Bu ya. Kita lihat filmnya dulu. Ini Hajar Aswad. Ini Multajam. Hajar Aswad ke sini, ini namanya Multajam. Itu ya. Harus tahu yang rukun belah sini namanya apa nih? Ini nih, apa namanya? Yang ini? Iraki apa Sam? Bukan, Yamani di sono. Oh ini nih Ka'bahnya gerak-gerak. Kita lihat dulu filmnya ya. Nah ini Talang Mas, ini Hijr Ismail. Yang sholat sunnah di sini sama dengan sholat di dalam Ka'bah. Itu aja keutamaannya Bu. Sekarang bapak-bapak, ibu-ibu nggak bisa juga tiap waktu Pak. Diantri juga masuk Hijr Ismail. Beda sama dulu. Nah inilah rukun Yamani. Ya ini Hajar Aswad, ini Iraki, ini Sam. Kenapa dinamakan rukun Hajar Aswad? Di bawahnya ada batu Hajar Aswad. Kenapa dinamakan Iraki? Karena ditarik garis lurus negara Irak. Kenapa rukun Sam? Karena ditarik garis lurus negara Syam. Kenapa rukun Yamani ditarik garis lurus negara Yaman? Di manakah Indonesia? Ada yang bisa jawab? Korma ajwa 1 kilo. Ayo Bu. Di sana. Kan kormanya nggak ada. Bu. Teh di mana Teh? Indonesia. Ah, Teh mau udah tahu lah. Indonesia Bu, kalau Hajar Aswad ke ini namanya Multajam. Ini tempat yang sangat mustajab. Ini yang saya suka bawa jamaah baik Bapak dan Ibu dalam salah satu malam. Ya, kita ke Ka'bah malam-malam Bu. Nanti ditentukan. Kita ngaji di depan Ka'bah, itu kesukaan saya. Dengan latar belakang Ka'bah kita ngaji. Bisa nggak? Bisa. Walaupun hanya 5 detik nyotingnya nggak apa-apa, yang penting dapat. Ya, insya Allah. Kemudian tawaf sunnah, ya. Kemudian Ibu saya bawa mushaf Yamani sunnah. Coba Hajar Aswad tidak janji, karena ini sulit. Tapi doa di pintu Ka'bah kita bawa ke sini. Ya. Hijr Ismail juga saya tidak janji, karena harus ada tasrif juga sekarang. Ya, ya. Kemudian sholat tobat, sholat hajat. Setelah itu di pelataran Ka'bah. 1 malam saja. Itu salah satu program yang insya Allah kita akan laksanakan. Nah di Indonesia di mana? Ada yang jawab? Nanti Ibu sampai Madinah, masuk ke kebun korma, di situ ada ajwa, ambil 1 kilo. Hadiahnya bayar. Buat Kiai Wahib nanti kita nyari buat hadiah buat beliau ya. Ini Bu, Ibu di sini nih Bu. Kalau ditarik garis lurus, Indonesia itu udah ilmiah. Jadi Indonesia punya posisi yang sangat strategis langsung ke pintu Ka'bah. Luar biasa. Alhamdulillah. Mau nggak 1 malam kita di situ? Nah, Yamani. Tapi Hajar Aswad saya nggak janji ya. Sama Hijr Ismail saya nggak janji. Kalau Allah ngasih izin, ayo. Ya. Insya Allah lah. Mudah-mudahan di antara Bapak Ibu ada yang bisa nyium Hajar Aswad. Kalau enggak gimana Ustadz? Yakinkan kata Nabi. Istilam gini, bahkan Nabi kali-kali sama tongkat dari unta, itu sudah nyium. Gak puas juga ya, cium suaminya aja udah selesai. Cium suami wajib, cium itu sunnah. Ayo, milih yang wajib apa yang sunnah? Wajib. Yang gak ada istrinya kayak Ustadz Topik, cium siapa ayo? Ya cium saya aja juga gak apa-apa. Yang gak ada suaminya, ya itulah resiko lah. Jadi Bapak Ibu, ini karena saya S1 S2-nya retorika dakwah, jadi kalau ngomong ya kayak begini. Kalau Dade kan sarjana teologi, Nung juga teologi. Kalau saya memang retorika dakwah, bidang retorik saya. Pernah saya jadi pembawa acara di Antep, alhamdulillah. Cuma saat dites doang waktu itu, nggak masuk. Kalah sama Abu Maki saya, karena di belakangnya Rano Karno dia, jadi menang. Saya belakangnya Udin, ya kalah. Gak Bu, gitu ya. Paham tadi Ka'bah paham. Saya ingatkan lagi, doa tawaf, doa sa'i tidak ada yang wajib, tidak ada yang rukun. Gak usah pusing sama itu Bu. Tapi saya tetap akan mandu Bapak Ibu ya. Siap? Siap. Nah. Kita lihat. Nah ini pagi. Nanti duha kita bareng. Tahajud 1 malam, pagi 1 kali ya. Insyaallah.
Nah, kemudian Bapak Ibu, selama di Mekah apa yang dilakukan yang paling utama? Beribadah di Masjidil Haram. Jelas ya, duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Nanti awal-awal dibarengin sama kita. Lama-lama insya Allah Bapak Ibu hafal lah. Bahkan saking hafalnya pembimbing sering ditinggal. Iya, karena mau belok dulu ke sebelah selatan. Ngambil kerudung gitu. Bu, itu ya. Sholat sunnah di belakang maqam Ibrahim. Bapak Ibu, kembali lagi ke yang tadi. Yakinkan, pahamkan dengan yakin bahwa tawaf wajib suci. Kalau sa'i tidak wajib suci. Itu penting. Syaratnya sudah tadi ya. Nah, beda tawaf sama sholat apa Bu? Ini tebak-tebak lagi. Kalau yang bisa jawab, korma itulah. Adul. Korma majdul yang gede itu. Setengah kilo aja lah, nggak usah banyak-banyak. Di kebun korma juga nanti. Beda tawaf sama sholat, Bu. Kalau di tawaf boleh makan minum. Aus minum boleh, makan roti boleh, tapi di sholat tidak boleh. Itu bedanya. Sama-sama suci ya, tapi di sholat nggak boleh makan, nggak boleh. Tapi tawaf bahkan ada orang yang sedekah air ketika tawaf kita, karena musim panas sekarang. Ini juga wawasan buat Bapak Ibu ya. Kalau sudah tawaf 7 putaran, bagaimana praktek tawaf? Nah ini penting. Mana Ka'bah tadi? Bapak putar itunya ihramnya nih ya Pak ya. Ini ya. Selamat tawaf. Kita kan dari sini. Dulu ada garis hijau, sekarang udah dihapus. Syukur-syukur kita pas searah dengan hajar. Syukur-syukur. Kalau enggak yang paling tidak melebahan lah ya. Pastikan dalam keadaan suci. Kalau ada yang batal jangan malu-malu ngomong. Karena tawafnya nggak asal. Nanti ada saya, ada Ustadz Adin yang ngantar untuk ngambil wudhu. Tapi yang dijaga jangan buang air kecil, bangun besar itu repot. Iya, maka di hotel tuh ya untuk sampai hotel ya untuk bersih-bersih lah itu. Karena repot tapi kalau wudhu doang bisa kita. Atau ibu wudhu pakai semprotan. Nusantara Ilhami kalau di musim haji ngasih semprotan, kalau di umroh enggak. Jadi wayahna kalau yang punya mah beli sendiri. Untuk apa Ustaz? Untuk wudhu ketika darurat. Jadi nggak perlu ke tempat wudhu. Dan wudhu ketika itu nggak usah terlalu banyak airnya Bu. Dan ibu nggak usah buka kerudung, nggak usah buka kaos kaki. Kerudungnya atasnya aja dikit. Kaos kaki atasnya aja dikit. Itu wudhu dalam keadaan darurat. Boleh, nggak boleh dibuka karena aurat dan melanggar larangan ihram. Jadi kucur atau pakai sapu tangan, basahin dulu lagi. Seperti biasa aja, boleh nggak boleh, tapi jangan terlalu banyak, kan nanti banjir pelataran Ka'bah. Orang jatuh lagi tawaf lagi. Ya nanti kita praktekkan. Boleh nggak boleh, atau mau ke tempat wudhu juga boleh. Pak, Bu, sudah searah dengan Hajar Aswad. Lirikan mata ke sana. Lihat Hajar Aswad walaupun yang kelihatan botaknya orang Turki, nggak apa-apa. Lihat Hajar gua sama yang botak, nggak apa-apa. Orang banyak yang botak gitu kan. Dah harapkan Bismillahirrahmanirrahim. Akbar. Bapak-bapak sunahnya kecup dan bunyi. Itu pikirnya begitu Bu. Ibu-ibu nggak usah. Allah Akbar. Jangan ibu. Cuma bikin wala-wala begitu, jangan. Ibu-ibu mah bismillah. Gak usah bunyi. Ini mah kadang-kadang maaf nih yang dari Jawa Tengah. Bismillah. Sambil emas yang balik dari Madinah itu. Ya. Gak bener juga tuh. Ini saya ngomong gitu bener. Jadi bapak boleh bunyi, tapi jangan terlalu kencang juga. Ibu nggak usah Bu. Gak gitu Ustaz, boleh nggak? Boleh, itu mah sunnah. Yang penting istilahnya itu. Dan kesininya juga boleh sekedar. Sekali boleh, 2 boleh, 3 boleh, 4 berlebihan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim boleh. Sekali juga cukup. Baru kita berdoa. Kalau pusing-pusing doa buku gantung, doa Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, doa malaikat Jibril, doa Nabi Adam,
doa Ibrahim, doa Ismail, doa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan baca dan tidak perlu pakai buku gantung. Nabi Adam saat turun ke bumi langsung tawaf setelah dari India, kemudian ketemu Hawa di Jabal Rahmah itu tawaf. Selesai tawaf, Jibril datang. Apa yang dibaca wahai Adam? Yang dibaca saat tawaf apa, Adam? Kata Jibril, kata Nabi Adam apa, Bu? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Tapi jangan dinyanyiin itu, ini contoh. Itu. Ketika Ibrahim Ismail membangun Ka'bah, maka makom Ibrahim itu tidak di situ, lebih tepat itu udah agak bergeser. Tawaf Nabi Ibrahim juga, Nabi Ismail juga tawaf. Selesai tawaf Jibril datang. Apa yang dibaca him? Him, kata saya him. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tambahkan la haula wala quwata illa billahil aliyyi. Itu doa tawaf Nabi Ibrahim. Zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditambah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab. Itu yang pokok. Wadkhilnal jannata itu tambahan. Dipakai boleh, enggak juga enggak apa-apa. Jadi ini aja doa tawaf gampang. Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Muhammad. Kenapa Depak bikin doa yang panjang-panjang begitu? Ya enggak tahu loh urusan Depak. Saya juga enggak mau jawab itu. Tapi sunahnya itu loh, Bu. Gampang kan, enggak usah ngapalin. Tapi sah enggak yang buku di Departemen Agama? Sah, lebih banyak doa karena banyaknya kebutuhan kita juga lebih baik. Gak Arabnya terjemahnya aja nggak apa-apa. Baca buku gantung ketika tawaf sunnah, baca aja terjemahnya. Lebih sah dulu lagi. Boleh nggak? Boleh. Baca Quran boleh, sholawat boleh. Itulah sejarah doa tawaf. Maka dulu ada jeger dari Taif, Bu. Di dalam kitab dulu waktu saya nyantri, pingin ketemu yang namanya Muhammad. Nah, tawaf itu tidak hanya dilakukan setelah Nabi, tapi sebelum Nabi orang tawaf. Jahiliyah tuh tawaf, tapi telanjang bulat dulu itu tawafnya tuh. Nah, si Taif ingin ketemunya namanya Muhammad, dia tawaf dulu. Ketika tawaf ketemu orang yang bacanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Siapa ini? Ternyata ia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ibu kalau tawaf sunnah baca itu aja, Bu. Dari Yamani ke Hajar Aswad, Rabbana atina. Di sa'i mau dibaca itu juga boleh. Itu untuk doa ketika tawaf dan. Tapi ketika bareng-bareng saya baca doa full yang di buku gantung itu saya baca full nanti ya. Terutama saya itu harus banyak doa, Bu. Kalau enggak panjang saya itu capek juga kalau enggak ada doa. Mikirin orang Turki ya, doa aja. Ya, itu satu tambahan. Bapak Ibu, jadi selama di Mekah kita perbanyak ibadah. Kemudian ada umroh 2 kali, ya, yang wajib tadi dari Madinah ke Mekah. Yang kedua dari Ja'ronah. Nah, ini bisa badal untuk ayah, untuk kakek, untuk nenek, silahkan. Niatnya bagaimana Ustadz? Nanti saya pandu langsung di Ja'ronah saat selesai sholat sunnah ihram. Di Ja'ronah naik bis kita pandu niat badal umroh. Siapkan namanya. Berapa yang dibadalkan? Hanya 1 saja. Kalau mau ngebadali lagi, berangkat lagi ke Mikot. Jadi hanya 1. Itu ya Bu ya, untuk umroh yang kedua. Nah, kemudian selama di Mekah, insya Allah kita ada pengajian di Mekah juga. Tentang keutamaan Mekah, tentang keutamaan Masjidil Haram, dan lain-lain. Kita akan perjelas ya Bu ya. Dan insya Allah Bapak Ibu sebelum pulang kita tawaf pada 7 putaran. Doanya apa saja boleh, tapi saya akan membaca doa khusus untuk tawaf pada agar bisa dikembalikan lagi. Kan doa tawaf pada tuh setiap putaran itu aja doanya. Innalladzi farada 'alaikal Qur'an la radduka ila ma'adin ya mu'idu a'idni ya sami'u asmi'ni ya jabaru ujburni ya razaku urzuqni ya rodadu urdudni ila baitikal haram hada warzuqni al-auda summa Allah berikan rezeki agar kami kembali dan kembali lagi. Itu kan artinya itu. Keselamatan di darat, di laut, di udara, sampaikan kembali ke tanah air dan bertemu dengan keluarga. Itulah doa tawaf. Itu saya baca sekali Ibu Bapak sekali. Ya.
kembali ke hotel, dari hotel persiapan ke Jeddah. Nah, di Jeddah ini ada satu hal yang sangat istimewa, itu tadi ngabisin real. Yang realnya udah habis, ya udah selesai. Ya ikutin aja jalan. Nah di Jeddah ya, di Jeddah ke airport ke Indonesia, insya Allah maaf bro atau makbul. Itu ya Bapak Ibu ya, untuk gambaran kita tawaf dan sa'i umroh kita di 18 November 2023. Insya Allah kita akan mendapatkan mabrur, baik umroh kita dan makbul, diterima oleh Allah Subhanahu. Tapi syaratnya 3, jangan lupa tadi sabar, luruskan niat, ikuti aturan. Maka kesimpulannya Bapak Ibu, periode rumah, airport, Madinah, Mekah, Mekah, Jeddah, Indonesia, pada intinya semuanya sudah disampaikan secara garis besar. Kalau ada hal-hal yang kurang, baik dari secara perjalanan atau teknis atau dalam ibadah, nanti bisa, jangan ragu-ragu lah, di grup lah Bu, ya di grup silakan manfaatkan. Karena kemarin saya masih pasif, tapi mulai hari ini saya sudah mulai memasukkan materi-materi di grup umroh kita nih. Kenapa? Karena sudah waktunya saya memberikan bimbingan untuk Bapak dan Ibu, gitu ya. Silakan, ada pertanyaan? Apa mau makan dulu? Belum waktunya. Ada? Oh nggak ada, alhamdulillah. Salah ya Bapak Ibu, karena saya akan selalu bersama Bapak Ibu 24 jam, nggak usah khawatir. Karena manasik ini akan full juga tidak mungkin dalam kesempatan kali ini. Kita hanya menyampaikan yang garis-garis besarnya. Dengan iringan doa, mudah-mudahan Nusantara Ilhami Allah berkahkan. Amin. Menjadi wasilah pengantar kita untuk umroh yang mabrur. Nusantara Ilhami dijadikan oleh Allah salah satu travel menjadi wasilah untuk dekatnya kita kepada Allah dan dekatnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada hal yang sangat bahagia dan utama di saat ini kecuali pekerjaan itu adalah mengantarkan hamba-hamba Allah bertemu dengan rahmat Allah, mengantarkan hamba-hamba Allah bertemu dengan Rasulullah, mengantarkan hamba Allah berdoa di Raudhah, mengantarkan hamba Allah berjarah kepada Rasulullah, mengantarkan hamba Allah berdoa di Multajam, tawaf dan sa'i, mendoakan ayahnya, mendoakan ibunya, mendoakan anak-anaknya, mendoakan keluarganya, mendoakan yang sakit, mendoakan Palestina, mendoakan Gaza. Di sanalah kita tempat untuk memohon kepada Allah dari hajat kita baik dunia ataupun akhirat, sehingga amal kita akan menjadi nilai ibadah. Wajiblah kita bersyukur kepada Allah karena kenikmatan ini adalah nikmat yang teragung, yakni nikmat dan Islam. Dan itu akan dinyatakan saat kita berada di tanah suci. Semua tidak ada yang rindu, tidak ada yang tidak ingin ke Baitullah, semuanya menginginkan. Kita termasuk hamba Allah yang dipilih oleh Allah untuk berada di Baitullah yang dirindukan oleh umat Islam sedunia. Maka mari jangan kita sia-siakan kesempatan ini untuk senantiasa bersyukur kepada Allah. Nikmat Allah telah terlimpah kepada kita dengan keberadaan kita nanti di tanah suci. Hanya satu yang kita minta kepada Allah, jadikan umroh kami umroh yang mabrur ya Allah. Jadikan umroh kami umroh yang makbul ya Allah. Jadikan kesempatan ini yang kami tidak sia-siakan untuk memperbaiki amal kami, memberikan kesempatan kepada kami untuk berdoa, untuk beribadah di hadapan dan kebesaran-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman, jadikan rezeki yang kami keluarkan menjadi berkah. Kami yakin bahwa yang kami keluarkan semuanya akan diganti oleh-Mu ya Allah. Tidak ada yang tidak dikembalikan lagi dari biaya. Semua biaya yang kami keluarkan untuk di jalan-Mu, Engkau akan mengambilkan kepada kami sesuai mana pesan Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka berkahkan harta kami ya Allah. Amin. Berkahkan rezeki kami ya Allah. Amin. Berkahkan rumah tangga kami ya Allah. Amin. Berkahkan anak-anak kami ya Allah. Berkahkan mereka yang menjadi wasilah kepada kami sehingga kami bisa ke tanah suci ya Allah. Allahumma ftah lana abwabal barakah wa abwabal quwwah wa abwabas salam wa abwabas syah. Jadikan keberkahan kami juga keberkahan untuk kedua orang tua kami. Jadikan kemabruran kami juga kemabruran kedua orang tua kami, walaupun mereka belum sempat ke tanah suci ya Allah. Jadikan keberkahan kami agar anak kami bisa ke tanah suci. Jadikan keberkahan kami untuk keberkahan umat Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jadikan keberkahan kami untuk doa yang termustajab bagi hajat kami dunia dan akhirat. Dan jadikan doa kami untuk saudara-saudara kami yang di Palestina, ya Allah. Allahumma ansur ikhwanal muslimin di Palestina. Ya Allah, berikan pertolongan untuk umat-umatmu, umat Muhammad, umat Rasul, hambamu. Untuk saudara-saudara kami yang di Gaza, ya Allah, yang mendapat kezaliman dari mereka yang zalim, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, di penghujung doa ini hanya kami mohon kepadamu, ridhoilah langkah kami. Amin. Al-Fatihah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, cukup. Alhamdulillah. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah alhamdulillah wa haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Singkat saja bahwa syukur alhamdulillah kita semua berkumpul dalam rangka insyaallah pada tanggal 18 November kita bersama-sama melaksanakan apa yang telah Allah perintahkan kepada kita yaitu ibadah umroh. Dan dalam kaitan ini saya sebenarnya hanya menghimbau kepada jamaah semua agar tentunya nanti apa-apa yang telah dipaparkan yang begitu jelasnya baik oleh penyelenggara yaitu antara Amin dan analisis yang telah disampaikan oleh abah kita semua jelas semua. Kalaupun memang ada yang barangkali yang perlu ditanyakan selalu terbuka. Dan yang saya himbau adalah tentu di dalam perjalanan ini kita mohon agar waktu-waktu yang program-program yang telah ditentukan tadi kita semua menepati program